Shalom, salam sejahtera, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan dalam kehidupan kita semua. Sebelumnya kita telah belajar tentang bagaimana seharusnya cara pandang kita terhadap uang. Hari ini kita akan membahas salah satu cara pandang tersebut lebih mendalam. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Salah satu pandangan kita terhadap uang adalah merasa cukup. Pertanyaannya, bagaimana merasa cukup? Yang pertama, merasa cukup artinya mampu menikmati hidup dengan segala yang dimiliki. Orang yang cinta uang, tujuan hidupnya adalah nominal, mengejar uang sebanyak-banyaknya. Semakin banyak uang yang dimiliki, semakin banyak pula uang yang ingin dicari. Kebutuhan pokok kita hanya ada 5, yaitu makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pekerjaan atau sekolah. Kita masih bisa makan, baik itu makan nasi pakai ikan asin atau makan nasi dengan daging, kita diberkati. Kita memiliki pakaian yang bagus, bisa berganti-ganti, kita diberkati. Kita masih bisa tidur nyaman di rumah, baik itu kos, baik itu ngontrak, numpang atau kredit rumah, itu kita diberkati. Kita bebas bernafas tanpa memakai tabung oksigen, itu kita diberkati. Kita bisa bekerja, sekolah, kuliah, itu tandanya kita diberkati. Orang yang cinta uang adalah orang yang serakah. Orang yang serakah tidak pernah merasa cukup. Sudah memiliki rumah 1, pengen punya rumah 2, 3, dan seterusnya. Orang yang serakah tidak pernah merasakan puas dengan apa yang dimilikinya. Pengkhotbah 6 ayat 2 mengatakan, orang yang dikaruniai Allah kekayaan harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu apapun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Banyak orang bekerja tidak kenal waktu, tidak kenal lelah, mengumpulkan nominal uang, harta benda, tetapi tidak menikmatinya dengan baik. Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Yesus dengan tegas berkata, jangan jadi manusia serakah. Orang yang serakah tidak pernah merasa cukup. Orang yang tidak pernah merasa cukup adalah orang yang tidak mampu menikmati hidup dengan apa yang dimilikinya. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tetapi uang hanya alat untuk kesenangan. Uang tidak bisa membeli nyawamu, karena nyawamu hanya mampu dibeli dengan salib Kristus, darah Yesus. Jadi merasa cukup bukanlah seberapa banyak yang bisa kita miliki, tetapi seberapa banyak yang bisa kita nikmati dengan rasa syukur. Yang kedua, bagaimana merasa cukup adalah seberapa banyak yang mampu kita bagi. Orang yang serakah ketika mendapatkan sesuatu selalu berpikir apa yang didapatkannya adalah miliknya. Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Untuk mengerti ayat ini, mari kita baca dalam versi Inggrisnya. Yohanes 10 ayat 10b. I come that they might have, enjoy life, and have it in abundance. Ada 3 hal yang dikaruniakan Yesus kepada manusia melalui kedatangannya. Yang pertama, I come that they might have. Artinya, aku datang agar mereka.
agar manusia memiliki hidup kekal, pengampunan akan dosa, yaitu surga. Yang kedua, enjoy life, artinya mampu menikmati hidup dengan apa yang dimilikinya, bersuka cita dengan apa yang dimilikinya. Yang ketiga, and have it in abundance, artinya memiliki segala kelimpahan. Abundance artinya gelas diisi air sampai penuh, bahkan airnya sampai tumpah. Maksudnya air yang tumpah itu berkat untuk orang lain. Manusia diberkati untuk memberkati. Orang yang serakah tidak mampu memberi karena akan merasa rugi dengan memberi. Orang yang serakah tidak mau memberi karena merasa takut apa yang dimiliki tidak cukup untuk dirinya sendiri. Orang yang serakah adalah orang yang egois. Temannya adalah uang. Tidak mau memberi temannya. Tidak mau memberi uang yang sebagai temannya kepada orang lain. Karena itu, mari memandang uang dengan rasa cukup. Langkah awal agar kita tidak mencintai uang. Mari membaca firman, mari belajar firman, mari menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.